Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang penulisan untuk web. Teknik penulisan dan model pelaporan media atau jurnalisme online memperhatikan unsur-unsur ciri-ciri jurnalisme online itu tersebut. Dan teknik menulis teras berita. Teras berita adalah modal utama seorang reporter untuk menarik minat pembaca sehingga pembaca akan terus tertarik untuk membaca sampai selesai berita yang ditulisnya. Teras berita yang baik menyampaikan secara ringkas intisari persoalan yang diberitakan. Intisari persoalan adalah fakta yang paling penting dari seluruh fakta dari persoalan itu. Menentukan fakta yang penting adalah sama halnya dengan menentukan nilai berita, news value. Pada umumnya sesuatu yang penting itu sekaligus sesuatu yang menarik. Dengan demikian, jika penulis telah menemukan fakta terpenting untuk ditampilkan dalam lead, ia tinggal menulis lead itu dengan menarik. Pedoman untuk menulis teras berita adalah singkat, spesifik, identifikasi dengan jelas, hindari bentuk pertanyaan atau kutipan, beri keterangan waktu dengan tepat dan keterangan dengan tepat. Adapun ciri jenis-jenis berita adalah ringkas, kutipan, teras berita, menunjuk, pertanyaan, deskripsi, latar belakang, kontras, lead memukul, dan lead aneh. Kemudian teknik menulis tubuh berita. Tubuh berita atau news body merupakan tempat di mana berita terletak. Dalam tubuh beritalah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya, dalam arti bukan rangkuman, karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting. Tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin, sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita karena ruang yang terbatas dalam surat kabar. Tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis, maupun dengan susunan di mana informasi penting diletakkan di belakang. Selain teknik penyusunan tubuh berita, membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata kunci, memakai kata maupun frase, transisi yang tepat, serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir. Di samping itu, kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber berita, menyertakan nama atau jabatan sumber berita, attribution, memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita, serta menyertakan latar belakang berita. Contoh, ada kegiatan bimbingan manasik haji di Gedung Serbaguna Bagan Sepiapi. Setelah acara, berhasil diwawancara Bupati Suyatno dan Kepala Kantor Kementerian Agama Agustiar waktu itu. Kemudian transkrip wawancaranya. Nah, ini kata Suyatno nih ketika diwawancara, dia berkata begini. Harapan saya jemaah calon haji kita senantiasa menjaga kesehatan karena berangkat haji itu memerlukan kesehatan yang prima. Jadi kalau keluar tidak penting, tidak usah. Lebih bagus kita belajar tentang buku-buku tata cara untuk melaksanakan ibadah haji. Saya terima kasih banyak masyarakat kita yang sadar arti daripada haji itu sendiri. Mungkin ini karena niat yang tulus ikhlas para masyarakat kita itu menabung, dia harus berusaha dan lain sebagainya. Sudah terpatri dalam hatinya bahwa seseorang itu naik haji, Allah akan memberi petunjuk jalan yang benar untuk mendatangkan rezeki. Kemudian ditanya lagi oleh wartawan menyangkut pelayanan. Suyatno berkata lagi,
Kita setiap tahunnya harus ada peningkatan, terutama sekali dalam hal pelayanan. Sampai ke makan-makannya itu, hotel-hotelnya itu harus kita safety betul-betul. Makanya dalam pengarahan saya tadi, saya berharap betul lah petugas yang sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apalagi orang tua-tua kita ini banyak yang usia tua, ya, ini selalu kita kontrol. Kita melalui Pak Camat, kecamatan, apabila ada jemaah haji kita sedikit sakit, segera dibawa ke puskesmas. Kemudian sang wartawan menanyakan lagi menyangkut pembatalan Transnusa di pesawat komersil untuk dari Dumai ke Batam. Dijawab Suyatno, setelah kita runding, kita pikirkan, kita putuskan, tidak mungkin rasanya kita naik Transnusa dari Dumai menuju Batam, karena penerbangannya itu hampir 5 kali. Kalau 5 kali itu bisa 2 hari, jadi waktunya habis di sana. Makanya kita putuskan kembali ke Pekanbaru aja lah, naik pesawat yang sudah lama ini, yang selama ini, yang sudah kita bina, kita lakukan kerjasama. Ada wacana riak-riak kecil, itu kan biasalah, kan hanya menyampaikan niat baik kita dan ikhlas kita. Makanya tadi kita sampaikan dalam rapat pembukaan tadi, mereka minta lewat Pekanbaru aja, kita ikuti, tidak ada masalah. Tidak ada sebuah niat yang macam-macam lah. Ini kan orang suci semua nih, mau naik haji harus suci semuanya, bersih semuanya. Jangan ada lagi perkataan yang tidak baik itu yang nanti akan meresahkan, padahal itu masalah sepele. Tinggal bergeser aja, mau darat mau laut, kita tinggal omong aja. Kemudian wartawan juga mewawancara kepala kantor Kementerian Agama waktu itu, namanya Agustiar. Dia berkata, berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin yang dilakukan tim dokter Rumah Sakit Pratomo, alhamdulillah kondisi jemaah kita yang sudah terperiksa itu hampir 200. Bagan Sinemba, Simpang Kanan, Pujut menunjukkan kesehatan yang sangat prima sekali, tidak lagi yang sakit. Materi manasik ini pertama, kebijakan pemerintah memberikan kepada calon jemaah haji apa-apa saja nanti hak mereka, apa kewajiban mereka, baik di embarkasi, Batam, Madinah, di Jeddah dan di Mekah. Ilmu manasik, pedoman buat calon jemaah haji, baik tata cara, rukun haji, syarat haji itu harus terpenuhi. Nah, pada kesempatan mereka diberikan ilmu-ilmu itu sehingga mereka punya bekal, sehingga apa? Jadi keinginan pemerintah jadi haji yang mandiri bisa terrealisasi sebaik-baiknya. Dari kesehatan ada juga yang memberikan apa-apa saja bekal. Kalau dari baru tentang ilmu manasik haji. Kemudian ditanyakan oleh wartawan kepada Agus menyangkut kloter. Dijawab oleh Agustiar, sampai sekarang kita belum mendapat gambaran kloter, tapi yang jelas rencana pemberangkatan jemaah haji Indonesia itu bermula tanggal 21 Agustus sampai 3 September. Itu merupakan kloter pertama, golongan pertama embarkasi. Sekarang kita masih menunggu tahap pelunasan terakhir. Insya Allah pada tanggal 31 Juli nanti kita akan mendapatkan data keseluruhan. Lalu seperti apa beritanya? Kita telah melakukan wawancara pada Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi hasil transkrip wawancara tadi itu adalah berasal dalam penulisan web atau beritanya. Dibilang tadi dalam membuat berita leadnya harus menarik, jadi menyesuaikan dengan kegiatan seremonialnya. Bisa saja berita itu menjadi Bupati Rohil buka bimbingan manasik haji bagi 311 CJH. Nah, ini contoh beritanya. Beliau terkini bahkan CPAP Bupati Rohil Suyatno membuka secara resmi bimbingan manasik haji 1436 Hijriah atau 215 Masehi. Bimbingan itu diikuti 311 calon jemaah haji. Materi bimbingan, kebijakan pemerintah, ilmu manasik dan pengetahuan kesehatan. Kemudian itu tadi leadnya. Kemudian kita masuk ke batang tubuhnya. Pembukaan bimbingan dilakukan Rabu 27 bulan 7 tahun 2015
Di gedung serbaguna bahkan sepi api, CJH terlihat antusias mendengarkan pengarahan Bupati Suyatno. Jadi usai membuka secara resmi, Bupati Suyatno berharap JCH senantiasa menjaga kesehatan, mengurangi keluar rumah dan memperbanyak membaca pelajaran ibadah haji. Suyatno menekankan pelayanan yang diberikan panitia kepada CJH setiap tahun harus meningkat sehingga petugas yang telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Sini kita tambah kutipan. Apalagi orang tua-tua kita ini banyak yang usia tua, ya ini selalu kita kontrol melalui Pak Camat. Apabila ada jemaah calon haji kita sedikit sakit, segera dibawa ke puskesmas, tegas Suyatno. Sementara itu, Agustiar, Kepala Kantor Kementerian Agama Rohil mengatakan materi bimbingan manasik haji mulai kebijakan pemerintah termasuk hak dan kewajiban CJH baik di embarkasi Batam, Madinah, Jeddah, dan Mekah. Materi lain, ilmu manasik sebagai pedoman buat calon jemaah haji, baik tata cara, rukun haji, wajib haji, syarat haji itu harus terpenuhi. Ini kutipan dari Agustiar, hasil kita wawancara tadi. Nah, pada kesempatan inilah mereka diberikan ilmu-ilmu itu sehingga mereka punya bekal, sehingga apa yang jadi keinginan pemerintah, jadi haji yang mandiri bisa terrealisasi sebaik-baiknya, kata Agustiar. Materi kesehatan tanpa Agustiar juga diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir. Terkait gambaran kloter sampai saat ini belum jelas. Namun berdasarkan rencana pemberangkatan jemaah haji Indonesia mulai 21 Agustus sampai 3 September 2015 merupakan kloter pertama. Ini kutipan lagi dari Agustiar. Sekarang kita masih menunggu tahap pelunasan terakhir. Insya Allah pada tanggal 31 Juli nanti kita akan mendapatkan data keseluruhan, jelas Agustiar. Itu kode penulis beritanya. Itu salah satu contoh berita yang dihasilkan setelah kita melakukan wawancara terhadap Bupati Suyatno dan Kepala Kementerian Agama waktu itu Agustiar. Nah, ini adalah link beritanya jika sudah naik ya seperti itu. Kemudian dari hasil wawancara tadi, terkadang kita juga bisa mendapatkan berita tambahan. Jadi tidak hanya satu berita, bisa saja menjadi berita tambahan. Di antaranya itu terkait Pemkab Rohil batalkan pemberangkatan JCH pakai pesawat Transnusa dari Dumai ke Batam. Jadi video terkini bahkan CPAP. Jadi leadnya seperti ini. Pemkab Rohil batalkan rencana pemberangkatan calon jemaah haji atau JCH dari Bandara Pinang Kampai Dumai menuju embarkasi Batam menggunakan pesawat Transnusa, melainkan kembali seperti biasa via Pekanbaru. Pembatalan tersebut dikarenakan menggunakan Transnusa harus 5 kali penerbangan. Nah, ini setelah lead kita langsung bisa membuat kutipan. Ini sering juga dalam pembuatan berita gasannya menyangkut pembatalan tadi. Ini kutipan. Setelah kita runding, kita pikirkan, kita putuskan, tidak mungkin rasanya kita naik Transnusa dari Dumai menuju Batam karena penerbangannya itu hampir 5 kali. Kalau 5 kali itu bisa 2 hari, jadi waktunya habis di sana. Makanya kita putuskan kembali ke Pekanbaru aja lah, naik pesawat yang sudah selama ini yang sudah kita bina, kita lakukan kerjasama, kata Bupati Rohil Suyatno Rabu 29 Juli 2015 usai membuka bimbingan manasik haji di gedung serbaguna Bagan Siapi-api. Suyatno mengaku memang ada wacana untuk pengalihan pemberangkatan CJH menggunakan Transnusa tersebut, hanya menyampaikan niat baik. Jadi ada kutipannya, ada wacana ria-ria kecil itu kan biasalah, kan hanya menyampaikan niat baik kita, niat ikhlas kita. Makanya tadi kita sampaikan dalam rapat pembukaan tadi, mereka minta lewat Pekanbaru aja, kita ikuti, tidak ada masalah, ujar Suyatno. Wacana itu katanya tidak ada niat macam-macam sehingga diminta tidak ada lagi perkataan yang tidak baik tentang pengalihan ini. Padahal masalah sepele, tinggal bergeser saja, mau darat, laut tinggal menyebut saja. Dalam pada itu, jadi ada kata hubung lagi.
Memang ketika Bupati Suyatno melemparkan kepada sejumlah peserta bimbingan manasik haji yang diikuti 317 CJH secara demokratis, mereka secara bersama memilih untuk tetap berangkat ke Batam via Pekanbaru seperti rute biasanya. Nah, ini link beritanya yang sudah jadi, yang sudah terbit di media cyber reuterkini.com. Kemudian contoh berita lain, ini ada acara di Bagan Sinemba. Waktu itu camatnya M. Nasir. Dia dalam sebuah acara Safari Ramadan mengatakan saat ini setelah dimekarkan jumlah kepenghuluan ada 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan. Jumlah pendudukan Bagan Sinemba setelah dimekarkan, jumlah penduduk maksudnya nih 62.352 jiwa. Kemudian Nasir juga berkata dari laporan dari masing-masing kepenghuluan terjadi banyak yang datang, lebih kurang 200 jiwa per bulannya masing-masing kepenghuluan bertempat tinggal di Bagan Sinemba ini. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada aparat kepenghuluan untuk mendata secara komplit jumlah penduduk untuk menentukan arah kebijakan kabupaten untuk penduduk yang tidak terdata. Kondisi inilah kami berkoordinasi dengan investor, kami upayakan untuk membuat rumah, mungkin launchingnya pada bulan Oktober nanti. Pembangunan Bagan Sinemba ini sangat pesat karena padatnya jumlah penduduk dan hanya satu arah. Kebijakan Pak Bupati untuk membangun jalan lingkar seluruh masyarakat sangat mendukung sekali. Kemudian menyangkut masalah pajak baru dan pajak lama, Camat Nasir juga mengatakan lahan parkir ini sangat semraut kota becak. Begitu ada lahan parkir nanti seluruh becak akan diarahkan ke dalam dengan kendaraan roda 2. Kemudian Bupati Suyatno waktu itu berkata dalam acara tersebut, dalam sambutannya maksudnya, memang dalam APBD kita ada bantuan rumah ibadah sebesar 2 miliar. 2 miliar ini bukan untuk Masjid Al-Fat, dibagi-bagi ke se-Kabupaten Rokan Hilir. Kami sudah sepakat itu 25 juta. Kalau musola mungkin 10 juta. Pertanyaannya, ini uang ini Pak, rupanya tak boleh dicairkan. Sudah kami tanya ke sana kemari, atau peraturan banyak masalah bantuan. Bapak Ibu melihat di media massa, melihat di layar TV banyak yang menjadi masalah bansos ini. Masa uang masjid aja diributkan satu kampung, tapi itulah aturan yang diinginkan oleh pemerintah. Tidak seperti dulu, bantuan rumah ibadah sekian miliar, semakin mantap itu peraturan. Kapan dibayar? Tunggu perubahan anggaran. ABT, kapan itu ABT? Tunggu aja lah, tetap dibayar tahun anggaran 2015. Untuk itu, jangan kita di ruangan ini map kuning aja, tulisan aja, uangnya entah kemana-mana, tapi itu tetap menjadi utang kami nantinya, utang pemerintah daerah. Saya tegaskan, begitu ini nanti dibantu, tapi pakai proses. Misal Bapak Ibu memasukkan proposal malam ini, tidak bisa, harus dibahas, diverifikasi namanya, benar tidak Pak Puat mengajukan anggaran 200 juta, untuk apa uang 200 juta, dicek satu, yang ngeceknya siapa, tim verifikasi benar atau tidak. Waduh, pengeluaran anggaran negara ini semakin sulit. Jadi kemarin saya ribut di kantor, masa bantuan anak yatim susah mencairkannya. Apakah kita putar balikkan uang ini? Tak mungkin. Bantuan berobat ada dalam APBD, bantuan anak yatim, bantuan rumah ibadah ada, tapi tidak sembarangan kita gelontorkan. Mudah-mudahan bantuan ini tetap kita cairkan sepanjang tahun anggaran 2015. Kalau di Kabupaten Siak itu Bapak Ibu bantuan rumah ibadah 3 miliar
rupanya sudah terperinci 3 miliar sekian, masjid ini sekian, tambah 3 miliar. Kita enggak. Bantuan rumah ibadah 2 miliar. Untuk siapa 2 miliar tidak terperinci kita, karena petunjuk itu berubah-ubah. Kemudian ada tanggapan dari Pak Bupati lagi. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan beberapa hal di hadapan kita semua. Peningkatan jalan Lancang Kuning, setelah cek malam hari ini hanya ada pembuatan loading ya, kiri kanan itu. Saya tadi ke sana Lancang Kuning sendiri aja saya kaget. Saya dulu punya tanah di situ, kok enggak ketemu lagi tanahnya. Ini mana tanah saya ini? Berhenti saya tadi di depan Del Sitorus itu. Ada salah satu guru, saya duduk mampir, dia pandang aja saya. Ini Pak Bupati atau tidak nih? Saya diam aja main HP. Kenapa? Ini Pak Bupati, kenapa kok Bapak sendiri? Jadi kalau sendiri tak boleh. Biasa pakai pengawal Pak. Enggak, saya sendiri aja. Duduk cerita-cerita, saya punya tanah di sini. Mana tanah saya? Rupanya sudah penuh rumah. Begitu pesatnya pembangunan. Ini kok ada ruko, di belakang tuh ada perumahan. Luar biasa itu Lancang Kuning. Nggak nyangka saya, baru beberapa tahun lah saya meninggalkan ini. Cantik rukonya, di sebelah sekolah apa itu, ada perumahan. 1 tahun bayar 5 juta perumahan itu. Itu apa tidak berkembang jalan Lancang Kuning? Berkembang jawabnya. Jadi Bagan Batu ini Bapak Ibu, kenapa dipisahkan menjadi 3? Karena sudah terlalu padat. Masyarakat dari Balai Jaya berurusan ke kantor camat, ada yang kena langgar, ada yang melanggar, lalu lintas padat. Jadi kita mekarkan, pecahkan jadi 3 untuk mempercepat pembangunan, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Kalau tidak kan dari jauh-jauh datang. Sekarang alhamdulillah lah Bagan Batu sudah dimekarkan jadi 3. Kemudian Suyatno juga mengatakan, kemarin saya sudah meninjau pasar pajak lama, tak selesai-selesai pajak lama itu. Nanti kalau sudah siap pajak baru ini, Pak Camat minta parkir semalam sibuk ramai-ramai, tolong-tolonglah Pak. Kencing kok melapor ke saya. Saya bilang, jauh Pak, sudahlah nanti kita programkan. Itu untuk kebaikan, tidak apa-apa. Dia minta bangun musola, masjid kan ada. Kenapa bangun musola lagi? Jauh Pak. Kalau jauh nantilah cerita itu. Semuanya itu kita punya planning, punya program. Apa disampaikan Pak Camat, kita akan perhatikan itu. Apalagi jalan Lancang Kuning. Tidak hanya menumpuk di jalan lintas 1 batang ini saja. Nanti kita akan atur nanti secara bertahap. Jadi demikian semacam isi pidato dari 2 pejabat tersebut. Lalu bagaimana beritanya? Jadi dari hasil pernyataan-pernyataan melalui pengeras suara di masjid itu, salah satu masjid, dari banyak yang diomongkan oleh camat dan bupati, ini salah satu berita yang bisa dibuat. Seperti ini menulis beritanya itu untuk di webnya atau menulis beritanya. Bupati Rohil Sapari Ramadan di Kecamatan Bagan Senemba. Ini salah satu contoh judulnya. Kemudian leadnya, Bupati Rohil Suyatno menggelar Sapari Ramadan di Kecamatan Bagan Senemba. Dalam kesempatan tersebut, camat setempat melaporkan perkembangan Bagan Batu yang cukup pesat, termasuk permasalahan yang dihadapi. Jadi Sapari Ramadan digelar di Masjid Al-Fat, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Jumat 10 bulan 7, 15 malam. Atas laporan camat, perlunya peningkatan jalan Lancang Kuning dan sudah dicek langsung Bupati Suyatno. Suyatno mengaku saat ini hanya ada pembangunan loading untuk jalan Lancang Kuning dan dirinya sempat meninjau sendiri kondisi jalan Lancang Kuning. Di sini dikasih kutipan seperti yang dikatakan tadi. Berarti saya tadi di depan DL Sitorus tuh ada salah satu guru, saya duduk, dia pandang aja saya. Ini Pak Bupati atau tidak nih? Saya diam aja main HP. Kenapa nih Pak Bupati? Kenapa kok Bapak sendiri? Jadi tak boleh. Biasa pakai pengawal-pengawal Pak. Enggak, saya sendiri aja duduk cerita-cerita. Saya punya tanah di sini. Mana tanah saya? Rupanya sudah penuh. Begitu pesatnya pembangunan, ujar Suyatno.
perkembangan Kecamatan Bagan Sinembah inilah katanya yang melatar belakangi dimekarkan menjadi 3 kecamatan ditambah Bagan Sinembah Raya dan Balai Jaya. Ini ada kutipan lagi. Jadi Bagan Batu ini Bapak Ibu kenapa dipisahkan menjadi 3? Karena sudah terlalu padat. Masyarakat dari Balai Jaya berurusan ke kantor camat, ada yang kena langgar, ada yang melanggar, lalu lintas padat. Jadi kita mekarkan, pecahkan jadi 3 untuk mempercepat pembangunan, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Kalau tidak kan dari jauh-jauh datang, sekarang alhamdulillah lah Bagan Batu sudah dimekarkan jadi 3 katanya. Bupati Suyono dalam kesempatan tersebut juga menyebutkan kalau dirinya sudah meninjau pasar pajak lama dan pajak baru dan butuh tempat parkir. Bahkan ketika sejumlah ibu-ibu pedagang mendatangi minta agar dibuatkan MCK, Pemkab Royal akan memprogramkannya. Sebelumnya, Camat Bagan Sinembah M. Nasir melaporkan setelah dimekarkan jumlah kepenghuluan ada 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan, jumlah penduduk 62.352 jiwa. Ada kutipan dari Nasir, dari laporan dari masing-masing kepenghuluan, terjadi banyak yang datang, lebih kurang 200 jiwa per bulannya masing-masing kepenghuluan bertempat tinggal di Bagan Sinembah ini, katanya. Oleh sebab itu, M. Nasir mengimbau kepada aparat kepenghuluan mendata secara komplit jumlah penduduk atau menentukan arah kebijakan pemerintah terhadap penduduk yang tidak terdata. Kondisi inilah hasil koordinasi dengan investor diupayakan untuk membuat perumahan yang launchingnya akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. M. Nasir juga melaporkan pembangunan Bagan Sinembah ini sangat pesat karena padatnya jumlah penduduk dan hanya ada jalan satu arah. Menurut kebijakan Pak Bupati untuk membangun jalan lingkar, seluruh masyarakat sangat mendukung sekali katanya. Sedangkan masalah pajak baru dan pajak lama menurutnya dibutuhkan lahan parkir karena saat ini belum memiliki lahan parkir. Sehingga kota menjadi semraut, namun jika lahan parkir sudah ada, seluruh becak dan sepeda motor akan diarahkan ke dalam. Nah, itu link beritanya. Kemudian juga bisa dibuat berita lain dari hasil percakapan Pak Bupati tadi, menyangkut bantuan rumah ibadah Rohil belum bisa dicairkan. Jadi dari dia berpidato-pidato di masjid tadi juga bisa dibuat satu berita menyangkut bantuan rumah ibadah Rohil belum bisa dicairkan. Jadi leadnya, bantuan rumah ibadah yang sudah dianggarkan 2 miliar di APBD Rokan Hilir belum bisa dicairkan. Pasalnya, dalam penganggaran belum dirinci penggunaannya sehingga pencairan baru bisa dilakukan setelah dirinci pada perubahan anggaran. Ini ada kutipan langsung setelah lead. Memang dalam APBD kita ada bantuan rumah ibadah sebesar 2 miliar. 2 miliar ini bukan untuk Masjid Al-Fat, dibagi-bagi se-Kabupaten Rokan Hilir. Kami sudah sepakat setiap masjid dibantu 25 juta. Kalau musola mungkin 10 juta. Pertanyaannya, ini kapan ini uang ini Pak? Rupanya tak boleh dicairkan, kata Bupati Rohil Suyatno saat memberikan pengertian kepada sejumlah pengurus masjid di Bagan Sinembah Jumat 10 bulan 7 tahun 2015. Pemkab Rohil menurut Suyatno sudah menanyakan kepada berbagai pihak, tidak bisa dicairkan, terbentur aturan yang diterapkan. Di kutipan ada lagi, sudah kami tanya ke sana kemari, aturan-peraturan, banyak masalah bantuan sosial ini. Mungkin Bapak Ibu melihat di media massa, melihat di layar TV, banyak yang menjadi masalah bansos-bansos ini. Masa uang masjid aja diributkan satu kampung, tapi begitulah aturan diinginkan oleh pemerintah, ujarnya. Lalu kapan akan dibayarkan? Menunggu perubahan anggaran. Namun tetap dibayarkan tahun anggaran 2015. Sementara itu, Pemkab Rohil sudah menyerahkan secara simbolis bantuan untuk rumah ibadah pada setiap Saparima dan Pemkab, tapi baru dalam bentuk map kuning dengan sebuah tulisan bantuan, uangnya belum ada. Kutipan lagi, misal Bapak Ibu memasukkan proposal malam ini, tidak bisa, harus dibahas, diverifikasi namanya, benar tidak Pak Puat mengajukan anggaran 200 juta, untuk apa uang 200 juta? Dicek satu-satu, yang ngeceknya siapa, tim verifikasi, benar atau tidak, terang Suyatno. Jika Bupati siap menurut Suyatno, bantuan untuk rumah ibadah 3 miliar bisa dicairkan. Rupanya dana tersebut sudah terperinci untuk masing-masing rumah ibadah. Jadi kutipan lagi, kita ndak, bantuan rumah ibadah 2 miliar untuk siapa 2 miliar tidak terperinci. Itu khilaf kita karena petunjuk itu berubah-ubah. Tutupnya yang mengharapkan pengurus masjid maklum dan bersabar. Nah, ini link beritanya. Demikian membuat berita web.